Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita. Horas, bagaimana kabar kita semuanya? Yang pasti kita sangat luar biasa hari ini karena Tuhan masih tetap memberikan semangat buat kita, karena Dia peduli untuk kita. Karena itu saudara-saudara, hari ini kita mau bersekutu dengan Tuhan melalui ibadah sederhana ini yang kita wujudkan dalam persekutuan kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Karena itu saudara-saudaraku, mari kita persiapkan hati kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa di sorga, Engkau yang memberkati kami, Engkau yang memelihara hidup kami. Kami sangat bahagia Tuhan hari demi hari, karena Tuhan ada dalam hidup kami. Saat ini kami bersekutu dengan Engkau melalui firman yang kami dengar dan kami renungkan untuk hari ini. Berkati kami Tuhan, supaya kami dapat memahami akan firman. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 33 ayat 9. Mazmur pasal 33 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini dari kitab Mazmur. Kita tahu Mazmur selain melantunkan nyanyian-nyanyian pujian dengan suara-suara instrumen, kitab Mazmur juga merupakan sebuah kesaksian. Sebuah kesaksian iman dari orang-orang yang punya hubungan baik dengan Tuhan, orang-orang yang menerima kasih karunia Tuhan, orang-orang yang merasakan berkat Tuhan. Jadi Mazmur itu menunjukkan sebuah kesaksian iman. Sama halnya dengan sebuah nyanyian pujian. Kita tahu nyanyian pujian itu akan selalu memberitahukan tentang kesaksian iman seseorang. Dan apalagi kalau kita lihat di dalam nyanyian, tidak hanya kesaksian tetapi pemahaman teologi seseorang juga bisa terlihat dari nyanyian-nyanyian. Sama halnya dengan gereja HKBP, gereja kita selalu mengatakan salah satu wujud nyata teologi HKBP dapat dilihat dari yang namanya nyanyian HKBP. Di situ akan tertuang bagaimana teologi HKBP dan kesaksian iman kita sebagai jemaat yang ada di gereja HKBP. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pemazmur dalam nats ini memberikan sebuah kesaksian dengan nyanyian-nyanyiannya tentang firman Tuhan. Dia memberikan kesaksian tentang firman Tuhan. Apa itu firman Tuhan dan bagaimana itu firman Tuhan? Kita lihat di dalam nats ini, bahkan pemazmur mau mengatakan bagaimana firman Tuhan itu adalah sebuah kebenaran. Dan bahkan segala sesuatu di dalam dunia ini berangkat dari firman Tuhan, berangkat dari apa yang telah difirmankan oleh Tuhan. Sehingga landasan legalitas, yudisme, hukum daripada dunia ini katanya adalah berangkat dari firman Tuhan. Itu yang mau dikatakan oleh pemazmur sebagai seorang umat Allah atau sebagai bangsa Israel. Dia mengatakan bahwa seluruh kehidupan bangsa Israel berangkat dari firman Tuhan. Artinya firman Tuhan itu memiliki kuasa dan kekuatan yang sangat luar biasa. Kuasa dan kekuatan firman Tuhan itu sangat mempengaruhi pola kehidupan umat Allah. Ya, bahkan kalau kita katakan sampai saat ini kita harus aminkan dan kita harus percaya bahwa firman Tuhan berkuasa penuh dalam kehidupan orang-orang yang telah ditebus Kristus Yesus dan orang-orang yang percaya kepadanya. Dan kuasa itu menjadi sebuah kekuatan melakukan hal yang terindah. Karena itu saudara-saudara, di manakah kita lihat kuasa tersebut? Kalau kita lihat dalam nats kita ini,
Firman Tuhan mengatakan sebab dia berfirman maka semuanya jadi, dia memberi perintah maka semuanya ada. Bayangkan saudara-saudara, yang semuanya jadi, yang sebelumnya tidak ada, yang sebelumnya tidak, kalau kita katakan tidak belum ada aktivitas, tapi ketika Tuhan berfirman itu ada aktivitas, ada kehidupan, ada yang namanya norma-norma, ada yang namanya interaksi sosial, ada yang namanya kehidupan secara ekonomi, ada yang namanya kehidupan secara sosial politik. Ya, karena di dalam tatanan kehidupan umat Israel, umat Allah, bahwa memang semuanya berangkat dari firman Tuhan. Kalau Tuhan berfirman mengatakan kepada bangsa Israel untuk berangkat, dan ketika dia memberikan 10 perintah Allah atau hukum Taurat tersebut, itu adalah firman Tuhan yang mempengaruhi dan yang berkuasa dalam tatanan kehidupan umat Allah. Itu yang kita lihat yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, firman Tuhan, kalau kita katakan dia adalah sebuah kuasa yang absolut, yang penuh, yang mutlak. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini, Tuhan menyampaikan firman kepadanya. Dia mengatakan jadilah ini, maka itu semuanya jadi. Jadilah manusia, diciptakannya manusia dan dihembuskannya nafas, dan itu berangkat dari dia berfirman. Marilah kita jadikan manusia karena segambar dan serupa dengan kita. Ini adalah kuasa. Ya, dari situ kita melihat kuasa Allah, kuasa firman Tuhan itu sangat luar biasa dalam kehidupan umat manusia. Dan makanya dalam nats ini dikatakan sebab dia berfirman maka semuanya jadi, dia memberi perintah maka semuanya ada. Kuasa firman Tuhan itu mempengaruhi kehidupan umat manusia. Dan saat ini saudara-saudara, kita diselamatkan dari dosa, ditebus Tuhan dari dosa, juga berangkat dari buah firman Allah, yang dimana dimulai dalam diri Yesus Kristus, yang dimana firman Tuhan itu berkuasa dalam kehidupan Tuhan Yesus Kristus dan berkuasa dalam kehidupan orang-orang yang ditebusnya. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita berada dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sangat-sangat berarti dalam kehidupan kita. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa di sorga, melalui firman-Mu Engkau memberitahukan kuasa-Mu kepada kami. Dan firman-Mu juga yang mengarahkan kami ke arah yang Engkau inginkan Tuhan dalam hidup kami. Firman-Mu sangat berkuasa penuh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami agar kami senantiasa dituntun oleh firman-Mu menjalani perjalanan hidup. Terpujilah Engkau Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa.